Halo teman-teman semua, balik lagi di Umebia Channel. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Udah hampir 1,5 tahun lebih mungkin ya sejak kondisi pandemik ini. Tapi mudah-mudahan kita tetap positive thinking dan juga masih pengen berangkat ke Jepang, nungguin tiket promo dan bikin itinerary tour ke Jepang. Hari ini kita bakalan bahas mengenai Q&A 50 pertanyaan. Jadi sebenarnya sering banget selama kurang lebih 9 tahun jadi local guide di Jepang. Ini pertanyaannya saya sering dengar, saya sering ditanya. Jadi saya pengen banget bagiin informasi ini dan referensi ini ke teman-teman semua. Jadi kita bakalan bahas 50 pertanyaan yang sering ditanya ketika lagi siapin perjalanan ke Jepang atau ketika sudah sampai di Jepang. Oke, langsung aja kita mulai. So, check this out. Oke, kita mulai aja. Pertanyaan pertama, kalau jalan-jalan ke Jepang itu enak ikut tur atau jalan-jalan sendiri? Kalau ini pertama kali sih enak pakai tur ya teman-teman kalau saya. Soalnya kenapa? Kita tinggal terima beres, semua udah dibantu urus dari berangkat sampai datang ke Jepang sampai pulang lagi kita terima beres. Tapi kalau untuk perjalanan selanjutnya, kedua, ketiga, mungkin lebih enak kita jalan sendiri. Soalnya kita udah tahu paling nggak, oh Jepang nih lapangannya kayak gini, versi jalan-jalannya kayak gini, apa yang mau diprioritasin tuh udah tahu. Jadi kalau pertama kali enak pakai tour. Selanjutnya mungkin enak jalan sendiri. Ada berapa tipe jalan-jalan sendiri? Ada dua. Yang pertama itu tipe backpacker yang murni semua sendiri. Indonesia ngurus sendiri, di Jepangnya juga ngurus sendiri. Yang kedua itu ada private tour. Private tour itu nggak pakai jasa travel dari Indonesia, tapi kita bisa pakai jasa travel agent lokal langsung yang ada di Jepang. Di Jepang emang ada travel agent yang bisa kita kontak langsung untuk ngurusin tour kita. Jawabannya ada dan bisa. Lanjut, idealnya berapa hari atau berapa malam kalau ke Jepang? Idealnya sih ya 7 hari, ya sekitar seminggu, 7 hari 6 malam atau 10 hari 9 malam. Atau teman-teman mungkin mau maksimalin visanya itu 15 hari, jadi bisa 15 hari 14 malam. Baik lagi tergantung budget sih ya ini semua. Oke, lanjut. Enak mendarat pagi, siang, sore, atau malam? Kalau saya mendarat pagi, soalnya biar bisa langsung jalan-jalan, explore hari itu juga. Jadi nggak sayang hari. Kalau misalnya nyampe udah sore atau udah malam, menurutku sih agak rugi. Mungkin rugi setengah hari atau rugi sehari. Jadi menurutku enak dimaksimalin di Jepangnya. Enak mendarat di Tokyo atau Osaka dulu? Ini ada dua versi, mana aja sama, tergantung rute teman-teman. Mau datangnya lewat Tokyo, keluar di Osaka juga boleh, atau sebaliknya masuk ke Osaka, keluar di Tokyo. Nah, lalu yang kedua, tergantung juga tiket pesawat teman-teman. Nah, biasanya ini ada kecenderungan kalau tiket pesawat promo itu biasanya masuk Tokyo, dia harus keluar Tokyo lagi. Atau sebaliknya, dia masuk Osaka, harus keluar Osaka lagi. Biasanya kayak gini kecenderungannya ya. Teman-teman bisa cek langsung ke travel agent. Jadi kalau misalnya teman-teman jalan-jalan masuk, startnya dari Osaka, jalan-jalan seminggu sampai ke Tokyo, pulangnya harus lewat Osaka lagi. Nah, ini tergantung jadwal teman-teman dan tiket pesawat teman-teman. Next, beli kartu SIM di mana? Ini ada di airport. Jadi ketika turun keluar di arrival lobby, banyak counter-counter yang jual SIM di sana. Sewa wifi itu juga sama. Keluar arrival lobby, langsung di depan udah banyak counter-counter untuk kita bisa sewa wifi. Enak datang ke Jepang musim apa? Yang pasti nyari musim yang nggak ada di Indonesia. Ya musim sakura, musim gugur, dan musim dingin. Semuanya bagus untuk dikunjungin karena masing-masing punya keunikannya sendiri. Kalau saya sih paling seneng musim sakura karena hawanya nggak panas, nggak dingin, sejuk, pemandangan juga bagus. Lanjut, enak tinggal di hotel atau Airbnb? Enak di hotel. Transport naik kereta mahal atau enggak? Mahal atau murahnya relatif, tergantung sudut pandang orang. Tapi standar informasi, itu sekali naik kereta paling murah itu 140 yen. Sekitar 16-17 ribu rupiah, sekitar 2-3 stasiun, mungkin 3-5 kiloan gitu ya. Bagusan pakai JR Pass atau enggak? Tergantung rute teman-teman. Kalau misalnya sehari teman-teman mau pergi ke banyak tempat dan nggak berlama-lama di satu tempat, mungkin JR Pass adalah pilihan yang baik.
yang menguntungkan. Tapi kalau misalnya teman-teman tipe yang jalan-jalan santai, yang nggak ngejar target sehari harus berapa tempat gitu ya, tapi yang ke satu tempat nikmatin lama di sana, pemandangan, makanan dan lain-lainnya, saranku lebih baik ya pakai one way trip aja, tiket keretanya, nggak perlu sampai JR Pass. Tapi balik lagi tergantung rute teman-teman semua. Petugas dan orang setempat pada bisa bahasa Inggris atau enggak? Jawabannya nggak semua bisa, tapi di kota-kota besar, stasiun-stasiun besar udah mulai banyak petugas, staff-staff yang bisa bahasa Inggris. Terus menu-menu restoran, petunjuk jalan, dan informasi lainnya itu sudah mulai banyak yang pakai bahasa Inggris. Harus siapin uang kecil buat tipping nggak? Kayak di restoran atau di kasir atau porter hotel? Jawabannya nggak perlu, karena Jepang nggak punya budaya tipping. Jadi nggak perlu tinggalin uang kecil di kasir atau di atas meja makan, misalnya habis makan di restoran, ataupun kasih porter. Walaupun beberapa sekarang porter udah mulai banyak yang mau terima karena mulai terbiasa dengan turis. Tapi di Jepang sendiri nggak ada budaya tipping, jadi sebenarnya nggak perlu kasih juga nggak apa-apa. Jepang itu aman atau enggak? Sekarang Jepang ini termasuk negara yang aman ke-9 di dunia, dan Tokyo sendiri termasuk kota nomor 5 di dunia yang aman. Nah, mungkin teman-teman juga sering dengar kalau misalnya di Jepang itu banyak berita kalau misalnya ketinggalan barang di toilet kah, ketinggalan barang di hotel kah, di restoran kah, atau dimanapun. Biasanya kecenderungannya, kemungkinan besarnya itu barangnya kembali. Ya, saya nggak bilang 100%, tapi kebanyakan kembali. Saya sendiri pengalaman 2 kali dompet jatuh dan 2 kali balik beserta isi-isinya. Jadi ya masih bisa dikategorikan Jepang ini aman. Tapi ya anything could happen, jadi ya kita harus hati-hati walaupun di Jepang yang aman sekalipun. Di kereta atau tempat umum boleh makan atau enggak? Secara aturan tertulis nggak ada larangan untuk makan. Tapi secara manner, secara etika di Jepang sebenarnya mungkin nggak boleh ya, atau bisa dibilang hampir jarang yang makan di tempat umum atau di dalam kereta. Yang pertama karena masalah ganggu pemandangan, yang kedua itu aroma makanannya mungkin mengganggu orang karena itu tempat umum, yang ketiga jelas karena masalah kebersihan. Jadi kalau misalnya lapar, jajan, itu biasanya makan di depan tokonya atau makan di depan convenience store atau cari pojokan gitu ya. Kalau minum ya jelas di dalam kereta atau dimanapun ya boleh-boleh aja. Di kereta nggak boleh berisik, betul. Di kereta nggak boleh telepon, betul. Kalau ketiduran di kereta, tas atau barang bawaan kita aman atau enggak? Kalau menurutku cenderung aman, dan selama ini ya tidur aja gitu kan. Kalau misalnya kita capek, ya travel jauh-jauh ketiduran gitu. Nggak ada yang ganggu sih selama ini. Tetap walaupun aman harus berhati-hati. Di semua stasiun kereta ada locker atau enggak? Kalau di stasiun-stasiun besar locker banyak, tapi nggak semua stasiun ada locker. Apalagi yang size-size untuk koper gede-gede ya. Mau kirim koper dari Tokyo ke Osaka misalnya, kalau teman-teman nginep di hotel ya jelas bisa lewat concierge. Tapi kalau misalnya kayak nginep di Airbnb atau nggak di hotel gitu ya, teman-teman bisa cari convenience store untuk kirim kopernya, bisa. Beli tiket Shinkansen di mana? Di mesin-mesin penjual tiket di stasiun besar itu bisa beli sendiri, atau kita bisa ke loketnya langsung, ada staff di sana, kita bisa beli. Tiket Shinkansen bisa di booking atau dibeli duluan nggak? Jawabannya bisa. Dari H-30 tiket Shinkansen bisa dibeli. Belanja dalam jumlah kecil cuma berapa ratus yen, tapi pakai pecahan 10.000 yen terus, boleh nggak? Jawabannya nggak apa-apa, ya boleh-boleh aja, karena biasanya toko-toko di Jepang pasti nyiapin kembaliannya. Sampai sini dulu Q&A part 1-nya. Jangan lupa sebelum lanjut ke Q&A part 2, teman-teman bisa like, comment, subscribe, dan share video ini. Baru kita lanjut ke part 2.